Hadirin yang berbahagia, kini kita akan melanjutkan pada orasi berikutnya yang tentunya akan menghadirkan perspektif baru, memperkaya cakrawala akademik kita. Untuk itu marilah kita bersama-sama menyimak orasi ilmiah yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Andung Wahyudi SP MSc, PhD, dosen teknologi perbenihan, jurusan budidaya tanaman pangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabik pun. Yang saya hormati pimpinan institusi Politeknik Negeri Lampung beserta jajarannya, Gubernur Provinsi Lampung atau yang mewakili, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau yang mewakili, Senat beserta jajarannya, para guru besar, sivitas akademika, mitra industri, para tamu undangan, serta hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah. Boleh ditampilkan slide pertama. Terima kasih. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Ibu sekalian, mohon izin untuk menyampaikan orasi ilmiah yang kedua. Semoga Bapak Ibu masih semangat. Mahasiswa masih semangat? Insya Allah minta waktu 10 menit ya. Terima kasih. Dengan judul Peran Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Lampung dalam menghasilkan varietas unggul nasional tanaman hortikultura berbasis smart agriculture. Mohon izin saya Andung Wahyudi untuk menyampaikan orasi ilmiah yang kedua pada Dies Natalis Politeknik Negeri Lampung yang ke-42. Next. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa di era disrupsi teknologi, perubahan iklim global serta pertanian, Bapak Ibu sekalian, kita dihadapkan pada tantangan yang kompleks. Pada tampilan slide saya tampilkan beberapa contoh, misalnya saat ini terjadi penurunan kualitas lahan di Provinsi Lampung, juga tentu sangat signifikan sekali dampak dari penurunan kualitas lahan, serangan organisme pengganggu tanaman yang semakin adaptif serta tuntutan pasar produk, khususnya produk hortikultura, dituntut harus berkualitas tinggi, harus seragam dan berdaya saing global. Dalam konteks ini Bapak Ibu sekalian, saya adalah dosen sekaligus peneliti di bidang pemulihan tanaman. Tentu kita tidak melakukan riset-riset yang berbasis konvensional semata, tetapi juga harus berbasis inovasi dan teknologi mutakhir. Perguruan tinggi vokasi, khususnya Politeknik Negeri Lampung, memiliki posisi yang strategis sebagai center of excellence dalam menghasilkan inovasi terapan yang langsung berdampak pada sektor produksi. Melalui integrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, Politeknik Negeri Lampung berperan aktif dalam menciptakan varietas unggul nasional berbasis smart agriculture. Boleh lanjut ke slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian, jadi sebagai peneliti apa yang bisa kita lakukan sekaligus sebagai dosen? Yang pertama, izin menyampaikan ini adalah hasil riset berbasis molekuler atau menggunakan teknologi pemulihan mutakhir, yaitu transformasi genetik dengan permasalahan yaitu abiotic stress. Ini pada waktu studi di Jepang kita melakukan untuk research menghasilkan satu model kultivar prototipe tanaman motomat microtom yang digunakan untuk para peneliti di beberapa negara sebagai model kultivar untuk riset proteomik, riset metabolomik,
dan khususnya bidang-bidang molekuler. Riset ini telah saya publikasi di Plant Biotechnology Journal pada tahun 2018 menggunakan teknik yaitu transformasi genetik Agrobacterium tumefaciens. Berikutnya. Kemudian ini juga riset yang kedua yang kami lakukan. Kalau tadi terkait dengan transformasi genetik yaitu menghasilkan, ternyata kita bisa mengidentifikasi gen-gen pada tanaman yang memiliki ketahanan terhadap cekaman abiotik stres. Nah, yang berikutnya adalah untuk melihat di dalam tanaman. Jadi gen tersebut ketika ditransformasi ke tanaman itu lokalisasinya di mana, dan kita sudah lakukan riset itu menggunakan satu teknologi yaitu particle bombardment atau gen gun, dan hasilnya juga sudah kita lihat yaitu di di plasma membran. Jadi gennya berada di plasma membran sehingga berfungsi untuk ketahanan abiotik stres. Dan artikel ini juga sudah kita publish di Plant Biotechnology Journal di tahun 2020. Riset ini juga dilakukan di Jepang. Kemudian next, Bapak Ibu sekalian, kalau dua riset tadi dilakukan dengan teknologi mutakhir yaitu menggunakan teknologi molekuler. Nah, sekarang di Politeknik Negeri Lampung. Jadi pada tahun 2019 saya selesai studi doktoral di 2018 akhir, dan 2019 kembali mengabdi di Politeknik Negeri Lampung, kemudian memulai menginisiasi salah satu teaching factory yaitu Seed Teaching Farm di program studi teknologi perbenihan jurusan budidaya tanaman pangan Politeknik Negeri Lampung. Teaching Factory Seed Teaching Farm ini Bapak Ibu fokus pada penelitian dan produksi benih tanaman hortikultura. Jadi kita desain berkaitan dengan tadi paparan Pak Direktur dan Pak Gubernur bahwa sekarang diarahkan untuk digital farming atau smart agriculture, maka kita berkolaborasi menggunakan teknologi itu pada bidang riset pemuliaan tanaman. Next, Mas. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah beberapa kegiatan foto. Itu ada yang berbaju putih, itulah Kepala Dinas Pertanian se-Provinsi Lampung pada waktu itu berkunjung ke Seed Teaching Farm. Kemudian juga dari IPB University, kemudian dari Metro TV dan beberapa tamu-tamu yang berkunjung untuk menyaksikan langsung aktivitas Seed Teaching Farm yang dilakukan di Prodi Teknologi Perbenihan. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk, kalau tadi pemulihan tanaman berbasis molekuler, sekarang bagaimana merakit varietas unggul menggunakan teknologi konvensional. Jadi untuk pemulihan tanaman konvensional Bapak Ibu memang kendalanya adalah membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun demikian varietas-varietas unggul yang saat ini ditanam petani itu hasil dari pemulihan konvensional. Kurang lebih butuh waktu 5-10 tahun untuk menghasilkan varietas unggul. Jadi kalau kita bisa merasakan misalkan makan nasi enak, itu hasil dari pemulia yaitu menghasilkan varietas padi misalnya impari atau hipa atau varietas-varietas lain sehingga bisa ditanam petani dan mampu untuk kita makan dan nikmati nasinya dengan sangat enak bersama keluarga. Bapak Ibu sekalian, jadi dalam proses untuk menghasilkan varietas unggul itu butuh kurang lebih beberapa seleksi yang perlu kita lakukan seperti slide di depan Bapak Ibu sekalian. Jadi pertama kita harus mengkoleksi plasma nutfah yaitu dari introduksi, mendatangkan plasma nutfah dari luar negeri, varietas lokal atau galur lokal serta galur hasil pemulia tanaman. Kemudian kita seleksi, kita lakukan hibridisasi, kita lakukan seleksi lagi, kita evaluasi, dan baru kita lakukan pendaftaran varietas, perlindungan varietas tanaman dan pelepasan varietas. Sebagai informasi Bapak Ibu, hingga Februari 2026 ini data dari Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Itu hingga Februari tahun ini 2026 tercatat Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian itu telah menerbitkan 840 sertifikat hak PVT sebagai hak paten bagi pemulia. Dari jumlah tersebut Bapak Ibu ternyata hanya 5% atau sebanyak 44 sertifikat saja yang dimiliki oleh perguruan tinggi di Indonesia. IPB memiliki 16 sertifikat PVT, UNSUD, kemudian UGM, Brawijaya, Universitas Hasanuddin dan sebagainya. Dan alhamdulillah Politeknik Negeri Lampung
itu telah memiliki 4 sertifikat PVT dari 44, 2 PVT untuk melon dan 2 PVT untuk semangka. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih untuk Politeknik Negeri Lampung. Dan proses yang dilakukan yaitu pendaftaran varietas, kemudian perlindungan varietas, baru dilakukan pelepasan varietas. Jadi varietas tanaman tidak sembarangan langsung bisa diadopsi petani, butuh proses dan butuh tahapan yang dilakukan dan dilegalisasi oleh Pusat Perlindungan dan Varietas Tanaman. Berikutnya, Mas. Baik Bapak Ibu, hari ini saya tidak terlalu ilmiah. Saya lebih cenderung ke hasil karya. Yang pertama adalah ini 2 varietas yang telah mendapatkan tanda daftar varietas dan hak perlindungan varietas tanaman dan berlaku 20 tahun. Terima kasih Politeknik Negeri Lampung. Dan 2 varietas ini adalah varietas melon oriental Ogan Makuauri dan gingseng Makuauri, mendapatkan hak paten dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk 20 tahun ke depan hingga 2044. Next. Kalau tadi melon Bapak Ibu, berikutnya adalah semangka. Ini semangka juga sudah mendapatkan hak tanda daftar varietas, yaitu varietas Midori Suica dan varietas Dakanela. Dan ini sedang tahap proses untuk perlindungan varietas untuk mendapatkan hak paten 20 tahun ke depan, dan beberapa varietas tadi saat ini sudah diadopsi oleh industri dan dikerjasama melalui program-program riset pemerintah. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian mohon izin, ini saya mohon izin Pak Yusnalis selaku perwakilan Gubernur. Jadi mohon izin waktu itu Pak Gubernur, Pak Mirza juga berkunjung ke Siti Cing Farm untuk panen melon oriental. Jadi Bapak Ibu nanti bisa browsing atau googling untuk melon oriental Makuauri. Kita komersialisasi riset ini bekerja sama dengan industri dan alhamdulillah mendapat perhatian dari Provinsi Lampung. Berikutnya. Nah Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih kepada Kemdikti Saintek atau yang mewakili. Jadi kita dalam 3 tahun 2021, 2022 hingga 2023 mendapatkan pendanaan matching fund dukungan dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi untuk menghasilkan inovasi. Yang pertama adalah smart farming atau smart precision farming, yaitu melon dan semangka bentuk hati dan kotak. Itu sempat kita produksi. Kemudian berikutnya melon. Next, Mas. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mohon maaf meskipun kita semua sedang lelah, izin sebentar lagi untuk menampilkan beberapa paparan. Ini adalah liputan dari media Bapak Ibu. Yang pertama dari Kementerian Pendidikan Sains dan Teknologi, dari detik.com dan dari kami vokasi kementerian. Jadi aktivitas kami bersama mahasiswa, terima kasih telah meliput dan menyebarluaskan aktivitas kami. Berikutnya, Mas. Kemudian ini juga diliput dari JPNN di media elektronik nasional, JPNN, kemudian Suara Karya dan Rakyat Merdeka serta Gatra dengan judul melalui dana matching fund Polinla mampu menghasilkan bibit melon premium. Next. Bapak Ibu, selain menghasilkan paten, selain menghasilkan publikasi ilmiah tadi, juga menghasilkan buku-buku. Sebagai promosi silahkan nanti dicari buku-bukunya, bisa di Gramedia maupun di beberapa toko buku terdekat Bapak Ibu sekalian. Ada salah satu buku inspirasi yang kita tulis bersama pelajar-pelajar Jepang, yaitu The Power of Dreams atau Yume no Chikara untuk buku inspirasi. Kemudian 2 buku melon, 2 buku semangka, kemudian juga diliput eksklusif di Trubus untuk melon dan semangka, serta untuk riset molekuler itu ditulis di buku ISBN atau referensi bersama profesor di UGM. Jadi menghasilkan 2 buku untuk riset molekuler. Berikutnya, nah ini buku terbaru. Jadi di 2026 awal kita juga menghasilkan buku bersama mahasiswa dan peneliti-peneliti lain untuk tanaman okra dan melon tadi. Next, Mas. Bapak Ibu sekalian, kemudian sekali lagi tadi saya sampaikan terima kasih kepada Mitra Industri. Kerjasama ini dan hasil karya tadi tentu tidak terlepas dari dukungan mitra industri, kemudian perguruan tinggi mitra kami, kemudian instansi pemerintah dan asosiasi profesi. Next. Sebagai bukti yang pertama adalah kerjasama dengan PT SBSIT Indonesia.
ini ada kontrak produksi benih mentimun di tahun 2019 dan 2020, kemudian MOU di tahun 2021 melibatkan 20 mahasiswa setiap tahunnya, dan alhamdulillah berhasil untuk menghasilkan produksi benih mentimun hibrida yang diserap langsung oleh PT SBY Seed Indonesia. Berikutnya. Nah, ini adalah kerjasama dengan digital farming, yaitu PT Habibie Digital Nusantara, kerjasama Research Smart Agriculture. Ini juga kita publish di jurnal Scopus Q2, jurnal biodiversitas. Next, Mas. Kemudian berikutnya ini adalah riset dengan IPB University. Terima kasih dari Pusat Kajian Hortikultura Tropika IPB. Bapak Ibu, kami menggandeng institusi pendidikan juga untuk meningkatkan kualitas dari publikasi ilmiah kami. Ini juga riset kacang tunggak, ini publish di jurnal Scopus Q2, kemudian jurnal nasional Sinta 2. Lanjut, Mas. Nah, Bapak Ibu sekalian yang sekarang mungkin kalau nanti berkunjung dan keliling-keliling Politeknik Lampung, ada tanaman cabai. Ini cabai juga kita sudah menghasilkan varietas unggul baru, namanya nama artis yaitu Reisha IPB. Ini juga kita riset kerjasama ini dan publikasinya juga sudah kita publish di jurnal Sinta 2. Jadi kalau ada varietas Reisha IPB itu juga hasil kerjasama dari IPB dan Polinella. Berikutnya, kemudian okra. Next, Mas. Ya, kemudian tanaman okra juga kerjasama dengan IPB University menghasilkan 2 varietas, yaitu Yalanda dan varietas Nabila. Ya, ada 2 varietas itu kita hasilkan dan menghasilkan publikasi Q2 juga dan Sinta 2. Berikutnya, terima kasih untuk Asosiasi Perbenihan Indonesia. Ini Asbenindo itu membawahi 82 perusahaan benih nasional di Indonesia. Kita mohon bantuannya Asbenindo untuk memberikan sertifikat kompetensi kepada lulusan kami. Jadi waktu itu pada tahun 2021 51 mahasiswa teknologi berbeniah mendapatkan sertifikat kompetensi dari Asbenindo. Next, ini kerjasama dengan Agri Makmur Pertiwi. Pada waktu itu Prof. Sarono dan beberapa penyuluh pertanian Provinsi Lampung itu panen jagung merah ungu. Kemudian melon, ini ada Pak Dwi, Pak Direktur juga sedang megang melon bentuk cinta waktu itu. Terima kasih. Ini juga kerjasama dengan industri Agri Makmur Pertiwi dan kerjasama berlangsung sampai sekarang. Berikutnya, ini yang terakhir Bapak Ibu, kerjasama terbaru, dukungan pendanaan dari riset prioritas sinergi Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi 2025, yaitu paten-paten tadi diadopsi oleh Civet Group Plan Indonesia di Yogyakarta, dikembangkan untuk ekspor melon oriental premium. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, jadi kami diminta untuk juga sosial media untuk mengedukasi masyarakat dan mahasiswa terkait dengan bidang pertanian modern, sehingga kami membuat kanal YouTube yaitu Anung Wahyudi Steva. Mohon kiranya berkenan like and subscribe. Terima kasih. Ada sosial media juga di sana. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Slide terakhir sebagai ucapan terima kasih. Pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama kepada pimpinan Politeknik Negeri Lampung yang telah memberikan dukungan, fasilitas serta kesempatan dalam pengembangan Tridharma perguruan tinggi, khususnya di bidang penelitian dan inovasi hortikultura. Terima kasih kepada, ini juga dari Pak Jurnalis, terima kasih dilibatkan dalam majelis riset daerah, pertimbangan riset daerah bersama Prof. Wanabas. Semoga mampu berkontribusi untuk Provinsi Lampung. Bapak, terima kasih atas kepercayaannya. Terima kasih kepada para dosen, para peneliti, tenaga kependidikan yang telah berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, mitra industri, kemudian mitra dari perguruan tinggi, stakeholder, dan terima kasih kepada semua mitra yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Ini saya cukup tegang kalau bicara mahasiswa. Sekali lagi terima kasih mahasiswa Seed Teaching Farm yang siang, malam, pagi, sore selalu belajar di lapangan dan di lahan, karena itu yang saat ini kita punya. Suatu saat kita berharap punya lab bioteknologi sehingga kita mampu melakukan riset-riset molekuler menghasilkan varietas unggul baru berbasis molekuler. Kemudian keluarga tercinta, terima kasih di rumah ya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ucapkan terima kasih. Dari saya mohon maaf atas segala kekurangan. Burung Irian, burung Cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dan hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang berbahagia, demikianlah orasi ilmiah yang telah kita ikuti bersama sebagai ungkapan penghormatan atas dedikasi,
pemikiran, serta kontribusi ilmiah yang telah disampaikan, tibalah kita pada agenda penyerahan penghargaan kepada para orator. Untuk itu kami mohon kesediaannya kepada yang kami hormati Direktur Politeknik Negeri Lampung, Bapak Dr. Dwi Puji Hartono, SPI MSI, untuk berkenan menyerahkan penghargaan kepada para orator. Ibu Dr. Insinyur Nurbani Kalsum MSI, Bapak Dr. Insinyur Anung Wahyudi SP MSc PhD. Kepada Bapak kami persilahkan. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas peran para orator dalam memperkaya wawasan akademik serta menginspirasi sivitas akademika untuk terus berkarya dan berinovasi. Direktur Politeknik Lampung dan juga kepada kedua orator untuk dapat mengabadikan momen foto bersama. Silakan untuk dapat duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita juga akan bersama-sama menyaksikan sebuah momen yang penuh makna, yakni penyerahan cindramata kepada para purna tugas Politeknik Negeri Lampung periode 7 April 2025 hingga 7 April 2026. Kami mengundang para purna tugas untuk dapat maju ke depan. Lili Setiono, masa kerja 29 tahun 3 bulan, TMT pensiun 1 Maret 2025. Riza Sofiani SH, masa kerja 30 tahun 0 bulan, TMT pensiun 1 Maret 2025. Erlan SPD, masa kerja 36 tahun 1 bulan, TMT pensiun 1 April 2025. Insinyur Marveldani MP, masa kerja 38 tahun 1 bulan, TMT pensiun 1 April 2025. Sugeng Riyadi, masa kerja 36 tahun 2 bulan, TMT pensiun 1 April 2025. Abidin SPMP, masa kerja 31 tahun 2 bulan, TMT pensiun 1 Mei 2025. Alkum, masa kerja 36 tahun 3 bulan, TMT pensiun 1 Mei 2025. Halabah, masa kerja 31 tahun 2 bulan, TMT pensiun 1 Mei 2025. Insinyur Raida Kartina MP, masa kerja 38 tahun 2 bulan, TMT pensiun 1 Mei 2025. Insinyur Zairiful MP, masa kerja 36 tahun 6 bulan, TMT pensiun 1 Mei 2025. Insinyur Suprapto MP, masa kerja 37 tahun 3 bulan, TMT pensiun 1 Juni 2025. Selamat, masa kerja 33 tahun 3 bulan, TMT pensiun 1 Juli 2025. Insinyur Joko Sutopo Sugeng Hartono MTA, masa kerja 36 tahun 5 bulan, TMT pensiun 1 Agustus 2025. Ansori STP, masa kerja 29 tahun 9 bulan, TMT pensiun 1 September 2025. Insinyur Hertini Rani MTA, masa kerja 36 tahun 6 bulan, TMT pensiun 1 September 2025. Irwan Syah SH, masa kerja 34 tahun 9 bulan, TMT pensiun 1 September 2025. Sugiarto ST, masa kerja 33 tahun 6 bulan, TMT pensiun 1 September 2025.
Ragito, masa kerja 32 tahun 8 bulan, TMT pensiun 1 September 2025. Sukayin Wahyudianto SM, masa kerja 35 tahun 9 bulan, TMT pensiun 1 September 2025. Insinyur Good Tiniani Good MP, masa kerja 37 tahun 2 bulan, TMT pensiun 1 Januari 2025. Insinyur Zainal Mutakin MSI, masa kerja 37 tahun 2 bulan, TMT pensiun 1 Januari 2026. Dimohon kesediaan yang terhormat Bapak Direktur Politeknik Negeri Lampung didampingi oleh Ketua Senat Bapak Profesor Dr. Insinyur Zainal MSI. Kami mohon kesediaannya untuk Direktur Politeknik Negeri Lampung, Profesor Dr. Insinyur Sarono MSI untuk dapat menyerahkan cenderamata kepada para purna tugas. Momen ini tentunya bukan sekedar seremonial, melainkan bentuk penghargaan yang tulus atas dedikasi, pengabdian serta kontribusi luar biasa yang telah diberikan oleh Bapak Ibu untuk institusi tercinta. Dan tentunya jejak pengabdian yang telah ditorehkan akan menjadi inspirasi dan juga teladan bagi seluruh sivitas akademika Politeknik Negeri Lampung. Dan selanjutnya kami mohon kesediaannya kepada Direktur Politeknik Negeri Lampung dan juga Ketua Senat Politeknik Negeri Lampung untuk dapat berfoto bersama para purna tugas Politeknik Negeri Lampung. Inilah dia momen spesial untuk para purna tugas yang telah hadir pada hari ini. Terlihat dari senyum terpancar dari setiap wajah yang selalu memberikan dedikasi maupun ketulusan kebaikan untuk Politeknik Negeri Lampung. Dan boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah.
Semoga dengan dedikasi tersebut akan menjadi amal yang selalu dibawa oleh Bapak Ibu selamanya. Kami silakan kepada Direktur Politeknik Negeri Lampung dan juga Ketua Senat maupun para purna tugas untuk dapat duduk kembali. Bapak Ibu, kita sudah menyaksikan bersama momen pemberian cenderamata kepada para purna tugas. Semoga ini menjadi kebahagiaan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Persembahan lagu syukur oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Seni Politeknik Negeri Lampung.